Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2012 sampai tahun 2016 dan tahun 2019 telah menempatkan warga transmigran sebanyak 900 kepala keluarga. Ditempatkan di Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan pola kerjasama khusus melalui sharing pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur, mari kita saksikan bersama keberhasilan warga transmigran asal Jawa Timur di UPT Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Nggak sengaja sih, pas saya kebetulan ngopi itu ngumpul-ngumpul sama temen, tiba-tiba ada seseorang pakai baju kayak dinas itu, namanya Pak Toto. Nah, saya ditanya-tanya pas ngopi itu mau kemana ini itu. Ya, saya ya pas cari kerja-kerja, soalnya tahun 2011 itu pas saya nyari kerjaan habis lulus kuliah. Nah, tiba-tiba ya saya disaranin kalau ini itu enaknya gini-gini tran. Nah, saya nggak percaya, jadi pas tahun 2011 saya masih pending, nggak ikut. Ternyata setelah saya cari info tentang transmigrasi di tahun itu masih ada. Nah, akhirnya saya mencoba mendaftar di Dinas Transmigrasi Kabupaten Trenggalek. Akhirnya ya saya diterima, karena pada waktu itu ternyata banyak juga yang mendaftar sampai ratusan dan saya diseleksi pada waktu itu. Nah, alhamdulillah saya masuk, akhirnya berangkatlah sama teman-teman juga yang dari Trenggalek, ada 25 kakak pada waktu itu, Pak. Ya nggak munafik, untuk yang latar belakangi saya transmigrasi karena nggak ada uang. Pertama, karena saya nikah itu kan nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada untuk beli susu anak, terus semakin sempitnya lapangan kerjaan di Jawa, jadi saya bingung ke sana kemari, mondar-mandir cari kerjaan tuh susah. Nah, dari browsing-browsing di internet tuh bahwa di lokasi yang baru memang betul juga di sana banyak kesempatan, peluang-peluang itu sangat besar. Nah, terbukti begitu nyampe di Kalimantan Utara, pada waktu itu masih ikut Kaltim di Bulungan sini. Nah, di tahun 2015 kalau enggak 14 itu udah menjadi Kaltara. Di sini banyak banget program-program pemerintah yang membutuhkan tenaga, termasuk pada waktu itu saya masih kuli bangunan tapi nilainya tinggi dan saya melamar di sana gampang diterima. Jadi lebih apa ya, lebih banyaklah peluang-peluang untuk mencari uang daripada di Jawa itu. Motivasi saya menjadi ya seperti ini nih karena semangat, utamanya semangat itu muncul apa ya, secara biasa aja sih, cuma saya nggak mau begitu jauh-jauh dari Jawa. Terus saya seperti teman-teman yang ya hanya bisa makan, hanya cukup untuk besok dan lusa. Saya memang di situ harus saya buktikan ke orang-orang. Waktu saya berangkat disepelekan, saya bukan dihina, lebih tepatnya saya diremehkan, saya dikesampingkan, nggak mungkin sukses. Nah, di situ saya buktikan, karena saya nggak ada basic dulu itu pertanian. Saya kebetulan jauh dari bidang itu yang saya geluti. Nah, nyampe sini pun banyak yang meremehkan, jadi semakin terpacu saya untuk menunjukkan ke orang-orang. Pertama itu, kedua, saya dari dulu tuh melihat banyak orang sukses dari transmigrasi.
Saya mendengar, ini dapat uang tiap bulan 10 juta, 30 juta, dan lain-lain. Itu bahkan dari orang tani yang awal mulanya dari program pemerintah yaitu transmigrasi. Dari itu saya mulai berpikir menciptakan peluang-peluang yang di Kaltara itu belum ada, terus ya mencari peluang di pasar-pasar juga, karena kebetulan saya sebagai pelaku pedagang menjual buah-buahan sampai Kaltim termasuk Kaltara, dan pernah sih ke Jawa, cuma nggak sempat lama karena kalah persaingan. Tapi di situ setidaknya saya mencoba berani hal-hal baru di dunia perdagangan. Itu yang memacu saya untuk lebih greget tentang perdagangan di daerah transmigrasi, meskipun banyak hambatan, misalkan kayak transportasi kan pasti sulit, tapi justru peluang saya melihatnya di situ gitu. Kalau lamanya mungkin kurang lebih 7 tahun sampai 8 tahun ini berjalan. 8 tahun berjalan lah, 2013. Cuma ya kalau untuk per bulan saya nggak bisa menghitung, karena kayak petani ini kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, apalagi di musim pandemi ini perdagangan buah dan usaha di luar pun juga nggak bisa diprediksi. Jadi kadang ya bisa mencapai 10, kadang ya 12, kadang ya cuma 2 juta, kadang ya nggak tentu. Lebih tepatnya kami nggak bisa menghitung sih. Ya bisa dikalkulasi sebenarnya, enaknya gini, 7 tahun bisa punya ini itu gitu, tapi nggak bisa digitukan juga. Tapi intinya saya kalau misalkan apa bisa 10 juta atau 20 juta per bulan, terlalu mudah buat transmigrasi, buat transmigran sangat mudah. Jangankan 10 juta, ya kalau seperti saya dan teman-teman terlalu mudah untuk 20 juta per bulan. Jenis transmigran umum berhak mendapat bantuan perbekalan, angkutan, penempatan di lokasi transmigrasi, kemudian mendapat bantuan rumah tempat tinggal, lahan usaha, lahan pekarangan yang semuanya sertifikat hak milik, kemudian mendapat bantuan sarana produksi, satu pangan dalam waktu tertentu, serta mendapat bantuan untuk pelatihan. Di beberapa tempat juga mendapat bantuan permodalan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Kalau selama transmigrasi mulai tahun 2013 bulan Juni sampai 2021 ini ya nggak banyak sih dikatakan, meskipun saya katanya dapat petani terbaik, tapi untuk aset itu nggak begitu banyak. Cuma yang lumayan tuh tanah aja, tanah ada di kota, terus ada mobil tuh ada 2 lah, cuma saya sewakan ya untuk cari tambahan-tambahan. Terus untuk pulang ke Jawa itu hampir tiap tahun, kadang setahun 3 kali 2 kali, tapi pakai pesawat bukan pakai mobil, karena mobilnya untuk cari uang aja. Ya apa ya, itu yang saya nggak suka kemewahan, jadi saya belinya cuma tanah, yang suka saya beli tanah gitu terus. Untuk rencana sih buat kos-kosan nanti di Kalimantan, dan rencana di Jawa buat rumah sama kos-kosan juga. Pesan saya untuk teman calon transmigrasi yang dari Jawa, tujuan dimanapun sama pada intinya. Jangan pernah Anda melihat nanti tujuannya di daerah ini, daerah itu, karena banyak yang berpedoman bahwa untuk yang dari Jawa itu bahwa di Sumatera sukses, enak tanahnya, di sana peluangnya untuk sukses lebih cepat, di Sulawesi begitu juga, dan di Kalimantan. Itu tergantung dari kalian sendiri. Sama halnya saya dulu bahwa di lahan gambut saya sulit, karena saya di lahan gambut ini itu saya nggak bisa ada pertanian, nggak ada basic sama sekali. Tapi kita buktikan. Jadi untuk sampean yang udah usia tua atau udah masih muda, terus
masih anak-anak, bahkan nggak ada pendidikan. Jangan pernah, banyak yang teman-teman saya justru nggak ada pendidikan, maksudnya lulusan SD pun bisa sukses di situ. Karena apa? Mereka banyak menciptakan hal-hal baru. Pertama itu. Yang kedua, jangan pernah malas. Kalau malas, meskipun sampean modal ratusan juta dari rumah, itu tetap aja gagal. Di sini tidak butuh orang malas, tidak butuh orang yang banyak uang modal dari Jawa, dan juga tidak butuh orang yang banyak cakap. Di sini dibutuhkan adalah orang yang actionnya cepat. Pertama itu. Yang kedua, carilah jaringan atau link di daerah yang baru. Carilah link yang sebanyak-banyaknya, misalkan dengan orang-orang penduduk setempat dan orang-orang mungkin dari suku lain. Dan jangan pernah malu, selagi kita punya tujuan baik, tetap aja. Ketiganya, yang terakhir adalah ketika Anda punya skill atau kemampuan apapun dari Jawa, misalkan bisa menjahit, bisa kuli bangunan, bisa servis komputer, bisa percetakan, bisa apapun, di situ jangan pernah kesampingkan dan bawalah alat ketika Anda berangkat. Apapun yang Anda bisa, sampean bawa, karena justru peluang yang paling besar untuk mencari rezeki di situ, peluang paling besar untuk Anda tenar di situ. Karena dengan tenar punya nama di suatu tempat yang baru, saya yakin 100% Anda akan cepat mencari rezeki, akan lebih eksis. Sama halnya saya dulu, saya cuma bukan cari uang, tapi saya pertama dulu cuma cari nama. Jadi kukuh jeruk gitu, padahal saya bukan pandai menanam jeruk, saya nggak bisa, saya perlu proses 6 tahun baru bisa nanam jeruk gitu. Transmigrasi terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat perekonomian dan pertumbuhan ekonomi baru, serta mendukung terbentuknya pusat pemerintahan baru. Mari kita sukseskan program transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang lebih baik.